Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu anak-anak? Harapan saya semoga kalian dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pelajaran sampai akhir. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi SKI tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sejarah Nabi Muhammad SAW yang meliputi kelahiran Nabi Muhammad SAW, masa kecil Nabi, Nabi Muhammad di usia remaja, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW setelah diangkat menjadi Rasul. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yaitu bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Mengapa pada saat kelahiran Nabi Muhammad disebut dengan tahun Gajah? Karena pada saat itu Mekah diserang oleh Abraha yang bermaksud menghancurkan Ka'bah dengan menggunakan gajah. Tetapi serangan Abraha gagal karena pasukan Abraha diserang oleh burung ababil. Penyerangan Abraha ke Mekah pada saat itu diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil. Nabi Muhammad yang dilahirkan sebagai yatim, ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, sedang ibunya bernama Aminah putri Wahab as-Sihriyah. Masa kecil Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pada umur 7 hari dihitam dan diberi nama oleh kakeknya Abdul Muthalib, yaitu dengan nama Muhammad. Pada saat kecil, Nabi Muhammad tidak disusui oleh ibunya, tetapi ia disusukan kepada seorang wanita yang berasal dari dusun Bani Sa'ad yang bernama Siti Halimah. Ini adalah sudah menjadi kebiasaan bangsawan Quraisy waktu itu untuk menyusukan anak-anak mereka kepada orang-orang di dusun dengan tujuan agar mereka bisa hidup dalam suasana yang lain dengan udara yang bersih sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan menjadi anak-anak mereka mampu berbicara dengan bahasa Arab asli, yaitu bahasa kaum Badui. Nabi Muhammad yang diasuh Siti Halimah sampai menjelang umur 5 tahun, dan Nabi Muhammad juga sering ikut menggembala kambing dengan anak Siti Halimah yang bernama Abdullah. Suatu hari ada kejadian aneh yang menimpa diri Nabi Muhammad. Ada 2 orang yang berpakaian serba putih mendadak menghampiri, kemudian menangkap Nabi Muhammad dan dibawa ke tempat yang agak jauh. Salah satu dari kedua orang itu membelah dadanya dengan pisau dan yang satu lagi memegang tangan dan kakinya. Setelah mendapatkan benda yang berwarna hitam dari dada Nabi Muhammad, kemudian membuang dan orang tersebut pergi begitu saja. Siti Halimah dan keluarganya sangat khawatir atas keselamatan Nabi Muhammad. Dan akhirnya menjelang usia 5 tahun, akhirnya dikembalikan kepada ibunya, Siti Aminah. Setahun dalam pengasuhan ibunya, ia dibawa oleh ibunya berziarah ke makam ayahnya, kemudian mengunjungi familinya di Madinah. Namun dalam perjalanan pulang, ibunya jatuh sakit dan wafat di sebuah desa bernama Abwa, dan kemudian Siti Aminah dimakamkan di desa tersebut. Peninggal ibunya, Rasulullah diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib pada usia 80 tahun. Kakeknya telah wafat dan pada saat itu Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Nabi Muhammad di usia remaja
Selepas dari asuhan kakeknya, Nabi Muhammad berada di bawah pengasuhan pamannya Abu Thalib. Ketika usia 12 tahun, Muhammad ikut pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke Syria. Ketika Abu Thalib sampai Busra, ia bertemu dengan pendeta yang bernama Bukhairah. Pada saat itu pendeta melihat tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Muhammad sebagaimana yang termasuk dalam kitab suci yang dipercayainya. Ia memperingatkan Abu Thalib agar menjaga keselamatan Muhammad dari orang-orang Yahudi di Syria. Di usia remaja, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan budi luhur dan kemuliaan peranginya. Ia dijuluki Al-Amin, artinya yang sangat terpercaya. Berita itu menyebar ke hampir seluruh penjuru Mekah. Karena itulah Khadijah binti Khuwailid, seorang janda kaya raya, tertarik agar supaya Nabi Muhammad menjualkan dagangannya ke Syam. Perdagangan Nabi di Syam menghasilkan keuntungan yang banyak karena kejujuran dan keuletan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang menikah dengan Khadijah yang pada saat itu Nabi Muhammad berumur 25 tahun dan Siti Khadijah berumur 40 tahun. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Menjelang usia 40 tahun, beliau lebih sering menyendiri, lebih tenang memikirkan cara meluruskan jalan hidup bangsanya, di mana pada saat itu mereka gemar berselisih, saling menumpahkan darah, berjudi, mabuk-mabukan, dan membunuh anak perempuannya sendiri. Nabi Muhammad yang pada saat itu mengasingkan diri di Gua Hira, kadang-kadang 10 hari, 10 malam, kadang-kadang dilakukan 20 hari, 20 malam, bahkan kadang sampai berbulan-bulan lamanya. Maksud dan tujuan beliau berhalwat tiada lain adalah hendak menenangkan jiwa, menjernihkan pikiran, menjauhkan pandangan dari kotoran duniawi, dan juga untuk mencari kebenaran secara hati. Setelah 6 bulan, Nabi Muhammad berhalwat di Gua Hira. Suatu malam beliau didatangi malaikat Jibril utusan Allah, yaitu untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yaitu Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW setelah diangkat menjadi Rasul, pada usia 50 tahun, Nabi Muhammad telah ditinggal wafat oleh 2 orang yang sangat dicintainya, yaitu Abu Thalib dan Khadijah. Tahun ini dikenal dengan Am al-Huzn, yakni tahun duka cita dan kesedihan. Usia 51 tahun, tepatnya tanggal 27 Rajab tahun 11 setelah kenabian, Nabi Muhammad mendapatkan perintah Allah untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Usia 52 tahun, bulan September 622 Masehi, Nabi Muhammad hijrah ke Yathrib untuk menghindari penyiksaan kafir Quraisy. Usia 63 tahun, Nabi Muhammad menghembuskan nafas yang terakhir menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini supaya bisa bermanfaat untuk kalian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.